Hi everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuition Infinite. Dan seperti biasa, kali ini gue bakal adain yang namanya Pick a Card Reading, atau pilih kartu, atau baca tarot. Dan temanya kali ini adalah tentang apa yang ingin dia utarakan atau yang dia ingin ungkapkan, perasaan apa yang ingin dia ungkapkan. Di sini udah ada 4 grup tersedia, grup pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalian boleh pause video ini dan boleh gunakan intuisi kalian untuk pilih salah satu grup dari keempat grup yang tersedia, sehingga saat nanti gue bacakan kartunya bisa pas dan klik dengan kalian. Dan juga sebelum kalian pilih kartunya, gue minta kalian bayangin rupa dan wajah orang yang ingin kalian tanyakan di sini. Bayangkan rupa dan wajah orang tersebut sebelum kalian pilih grup yang kalian mau. Oke, dan buat kamu juga yang ingin tahu tentang video Pick a Card Reading atau pilih kartu lainnya, please visit my channel dan juga support channel gue dengan cara subscribe. Dan tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video tentang Pick a Card Reading yang terbaru. Dan langsung aja kita ke grup nomor 1. Halo grup pertama, langsung aja kita buka kartunya. Dan di sini tuh udah ada kartu tentang slow down, pause, and allow things to unfold. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup pertama, apa yang dia ingin ungkapkan atau perasaan apa yang dia ingin ungkapkan. Oke, ada keluar kartu langsung 3. Two of Cups, Page of Wands, dan juga Death. Grup pertama apalagi? Ada juga kartu The High Priestess Reverse. Oke. Grup pertama. Yang mau gue kasih tahu di sini adalah sebenarnya itu dia sedang memproses antara suatu hubungan kamu dengan dia. Dia itu lagi ingin pelan-pelan, dan yang di sini itu lebih kepada supaya kamu itu jangan terlalu istilahnya jangan terlalu terburu-buru untuk lebih ke tahap selanjutnya, atau kalian itu jangan terlalu terburu-buru kalau kalian punya planning yang berkelanjutan. Tapi ini tuh lebih kepada bagaimana dia itu bisa melihat dulu situasi sekarang yang ada dan kecocokan kamu dengan dia. Dia tuh ingin tahu lebih seperti itu. Jadi buat kamu, grup pertama yang buru-buru, yang ingin mengambil sebuah langkah jauh dengan dia, itu lebih baik kalian komunikasikan dulu dengan dia. Dan juga di sini ada kartu Two of Cups. Kartu Two of Cups itu sebenarnya dia itu perasaannya udah sangat baik ya dengan kamu. Dalam artian dia itu connect dan punya koneksi tersendiri dengan kamu. Dia merasa seperti itu. Tapi bukan berarti dia itu ingin mempercepat hubungan kalian ke arah yang lebih jauh lagi. Melainkan dia itu mau menikmati saat-saat yang dia punya sekarang. Serta di sini juga ada kartu Death Reverse. Kartu Death Upright. Kartu Death Upright ini itu menandakan tentang sesuatu yang berakhir atau yang memang sudah tidak bisa lanjut. Jadi di sini itu dia sebenarnya itu sedang berpikir apakah dia harus lanjut dengan kamu karena kamu itu punya koneksi yang cukup besar dengan dia, atau dia itu merasa punya koneksi yang cukup besar dengan kamu. Tapi di sisi lain, dengan adanya kartu The High Priestess ini, dia itu juga menanyakan sebenarnya tentang hubungan ini itu apakah bisa ke jenjang berikutnya atau enggak. Karena ada Page of Wands yang dia rasakan juga sebenarnya dari kartu ini menunjukkan bahwa dia itu masih perlu adaptasi yang berkelanjutan. Kamu dan dia merasa kalian berdua itu perlu adaptasi yang berkelanjutan. Sehingga dia itu masih istilahnya 50-50 untuk lebih serius. Jadi perasaannya dia itu masih benar-benar 50-50 lah. Benar-benar 50-50 antara lanjut ke jenjang yang berikutnya atau enggak.
Dan buat kamu juga yang nggak mikir tentang hubungan kalian lanjut ke arah yang lebih serius, entah itu mulai pacaran atau bahkan ke jenjang pernikahan, dia itu udah mikirin itu loh, dia udah mikirin sampai situ, makanya dia tuh sedang mempertimbangkan sekarang, sedang melihat dan sedang menikmati masa-masanya dia sekarang, dan dia itu nggak mau diburu-buru, karena sebagian dari lingkungannya dia, gue baca di sini juga banyak yang buru-buruin dia, sehingga dia tuh merasa bahwa ada sesuatu hal yang harus dia lewatkan dulu untuk ke jenjang yang lebih serius. Dan date di sini juga sangat menunjukkan 50-50-nya ya, artinya ada sesuatu yang berakhir, namun yang berakhir itu bisa jadi kalian masuk ke jenjang yang baru, yang jauh lebih baik, terutama ada kartu Two of Cups di sini, tapi di sisi lain ada juga kesempatan buat dia itu untuk tidak melanjutkan. Makanya ada kartu The High Priestess kebalik di sini. Oke, gue bakal buka kartu pesan khusus dulu. Kartu pesan khusus untuk grup pertama tentang perasaan dia yang ingin dia ungkapkan atau apa yang dia ingin ungkapkan. Grup pertama, oke. Ada kata We Are Wrong Together. Oke. Juga ada kata I miss you. Dan ada kata I long for you. Jadi gini, dia itu merasa bahwa dalam hubungan kalian itu ternyata di sisinya dia, seperti yang gue bilang, itu masih 50-50 ya, dalam artian dia itu menyadari bahwa ada sesuatu yang memang tidak cocok antara kamu dan dia itu merasakan itu. Dia merasa bahwa perlu banyak adaptasi lebih lanjut, tapi di sisi saat dia itu sangat connect dengan kamu. Dia itu merindukan kamu dan ingin ketemu dengan kamu terus, dan juga dia itu butuh atau ingin banget yang namanya perhatian kamu. Sehingga dia itu juga masih bingung ya di sini. Itu adalah salah satu yang ingin dia ungkapkan juga. Dan di sisi lain itu berarti menandakan bahwa dalam dirinya dia dan dalam dirinya kamu itu ada sesuatu yang memang harus diubah, entah itu sifat kalian untuk bisa melanjutkan hubungan lebih baik lagi, atau memang ada sesuatu dari dia atau dari kamu yang harus dihilangkan, terutama ada kartu Death di sini. Oke, next card. Gue bakal buka kartu energi dulu. Grup pertama. Oke, ada kartu Yin Yang. Kartu Yin Yang ini mirip dengan kartu Two of Cups ya, yang menandakan bahwa kalian itu adalah dua orang yang memiliki kepribadian yang cukup bertolak belakang, tapi di sisi lain kalian itu melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi dia juga merasa dia itu apa yang ada di dia itu nggak ada di kamu, dan dia juga ngerasain apa yang ada di kamu itu nggak ada di dia. Makanya dia juga sedang berusaha untuk menyocokkan dirinya dia dan juga dengan dirinya kamu. Oke, so untuk kartu selanjutnya, oke, energi apalagi grup pertama yang dia ingin ungkapkan atau yang dia ingin utarakan perasaannya dia. Ada kartu envy. Jadi gini ya, seperti yang gue bilang, sometimes saat lo melihat sesuatu yang ada di diri orang lain tapi kamu nggak bisa lihat itu menjadi sebuah pertanyaan sendiri di diri kamu dan bahkan di hati kamu tentang apa yang kalian miliki dan juga tentang apa yang kalian mampu lakukan. Nah, dia itu juga sama seperti yang gue bilang, orang ini itu melihat apa yang ada di kamu itu nggak ada di dia, tapi apa yang ada di dia itu nggak ada di kamu. Makanya dia itu sangat senang dengan pribadi kamu, tapi di sisi lain juga dia merasa bahwa dari pribadi kamu itu ada sesuatu yang memang harus dia lihat kembali atau dia observe kembali. Intinya orang ini itu masih belum mau terlalu serius ke jenjang yang lebih lagi dengan kamu. Oke, next card.
Oke, ada kartu Protection Four of Stones. Kartu Protection Four of Stones ini juga berkaitan tentang bagaimana dia melindungi kamu. Atau kalau gue bilang, orang ini itu punya sifat sedikit protektif terhadap apa yang dia anggap butuh untuk diprotek. Jadi, jika dia melihat kamu itu membutuhkan sesuatu, dia itu sebenarnya ingin melindungi kamu juga, ingin provide, ingin membuat kamu supaya tidak insecure. Tapi di sisi lain, dia juga protect dirinya sendiri dari hal-hal yang unknown atau hal-hal yang dia nggak ketahui. Juga ada kartu abundance. Kartu abundance di sini itu menandakan bahwa dia itu juga mikir tentang security, tapi ini lebih kepada hal finansial atau kebercukupan. Dan kalau gue lihat di sini itu juga dia itu memikirkan itu tentang kamu. Gue nggak tahu apa yang dia pikirkan menjurus kemana, tapi itu ada hubungannya tentang abundance atau tentang kebercukupan atau tentang finansial. Dan itu juga salah satu yang ingin dia ungkapkan sih sebenarnya. Dia ingin bicarakan itu, tapi mungkin dia sedikit ragu-ragu untuk membicarakan tentang finansial atau mungkin juga tentang financial planning kalian berdua. Oke, next card. Clue pertama, apa yang ingin diungkapkan atau yang ingin diutarakan tentang perasaannya dia. Ada kartu Trace. Dan juga ada kartu Baby. Kartu Trace dan kartu Baby ini sebenarnya hampir mirip ya. Dalam artian, kamu dan dia itu memiliki sebuah fondasi yang kuat dalam suatu hal. Dan fondasi itu agak sedikit berbeda. Terutama satu keluarnya dalam kartu Baby dan satu keluarnya dalam kartu Trace. Tapi ini menunjukkan bahwa kamu itu punya fondasi yang kuat tentang diri kamu. Dan dia itu juga punya fondasi yang kuat tentang kepribadiannya dia. Makanya dia itu sedikit butuh penyesuaian yang lebih nih. Dia nggak mau buru-buru dulu seperti yang gue bilang tadi ya. Tapi yang pasti juga di sini dia itu sedikit positif pandangannya kepada kamu. Tapi di samping itu dia ini juga positif ya. Dia sangat positif dalam melihat kamu. Dan di sisi lain itu juga dia merasa kalian itu benar-benar connect banget dalam suatu hal. Dan kalian itu benar-benar adalah kayak dia merasa dia itu soulmate-nya kamu dan kamu itu soulmate-nya dia. Tapi di sisi lain dia itu kayak merasa ada sesuatu hal yang memang harus disesuaikan dulu untuk kalian lebih lanjut ke hubungan berikutnya atau ke tahap selanjutnya yang lebih jauh. Oke, next card. Grup pertama, oke, udah ada kartu keluar 2. Ada kartu Clock Tower. Dan juga kartu The Crossroad. Gini, kartu Clock Tower ini itu menunjukkan bahwa at the end atau pada saatnya itu ada sesuatu yang berubah. Dan sesuatu yang berubah ini lebih kepada pandangan terhadap hidup atau pandangan terhadap suatu bentuk dari keyakinan atau bagaimana kamu bisa melihat suatu hal itu akan sangat berubah di sini karena seperti yang gue bilang tadi, kamu itu punya fondasi yang berbeda dengan dia. Makanya saat mencocokkan dia dengan kamu itu ada sesuatu yang berubah dan sesuatu yang berubah itu lebih kepada bagaimana kamu melihat situasi yang jauh berbeda dari yang kamu pernah lihat sebelumnya. Dan itu juga yang dia lakuin. Sehingga dia sama dengan kamu itu masih butuh belajar atau masih butuh untuk memahami satu dengan yang lainnya. Dan kartu Crossroad. Kartu Crossroad di sini itu juga lebih kepada sebuah pilihan ya. Jadi itu dia itu yang gue bilang dia 50-50. Dia 50-50 untuk lanjut dengan kamu atau untuk stop di tempat. Dan kalau gue lihat ini sangat possible buat kamu dengan dia untuk connect lebih jauh, terutama ada kartu Two of Cups di sini. Kartu Two of Cups di sini itu lebih mengarah kepada
kamu dan dia itu sebenarnya sangat bisa untuk dijadikan soulmate, atau kamu dan dia itu punya ikatan twin flame sendiri. Kalau kalian belum tahu apa itu twin flame, kalian bisa searching tentang apa itu twin flame. Dan twin flame ini itu nggak harus berhubungan dengan romance ya, atau nggak harus berhubungan dengan asmara. Tapi yang jelas di sini itu untuk hubungan asmara, dia itu mau lihat lebih lanjut karena saat ini dia sedang ada di persimpangan jalan untuk lanjut dan juga untuk berhenti di situ aja. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir. Grup pertama, oke. Ada kartu The Hierophant. The Hierophant di sini itu begini. Ini lebih tentang bagaimana kamu memberitahukan sesuatu, tapi kamu juga mendengarkan sesuatu. Dan ini itu harus dilakukan dengan kamu dan dia ya. Kamu harus mendengar, tapi kamu juga harus berbicara. Jadi, ingat, di sisi lain saat kamu mendengar dia berbicara, informasi yang dia katakan itu harus kamu cerna, dan kamu itu harus utarakan balik pendapat kamu. Jangan hanya diam-diam saja, karena nanti ujung-ujungnya kalian itu bisa pisah, atau kalian itu bisa lepas dari hubungan ini. Oke, sampai di sini aja untuk grup pertama. Semoga bacaan ini bisa klik dan resonate dengan kalian, dan juga please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video tentang pilih kartu atau pick a card reading yang terbaru. And see you again on my next video. Bye-bye! Halo grup 2, langsung aja gue bakal buka kartu apa yang kalian pilih, dan ini udah ada kartu Be Supportive, Make a genuine effort to show you care. Oke, gue bakal buka kartu tarotnya dulu. Oke, grup pertama. Apa yang harus kalian ketahui tentang yang ingin dia ungkapkan? Grup pertama, oke. Ada kartu Ten of Cups Reverse. Apalagi? Ada kartu Eight of Swords Reverse, juga kebuka kartu The World Reverse, dan juga kartu Knight of Wands Reverse. Oke, semuanya reverse ya. Tapi kalian punya satu major arcana di sini. Dan pertama yang mau gue kasih tahu dulu adalah dia ini itu sedikit bingung sih antara apakah kamu itu care dengan dia atau enggak, atau apakah kamu itu benar-benar serius dengan dia atau enggak. Karena yang pertama itu dia merasa bahwa kamu dengan dia itu ada sesuatu yang membuat dia itu kurang happy. Dengan keluarnya kartu Ten of Cups Reverse ini menandakan hubungan kalian itu tidak baik-baik aja. Ada sesuatu yang memang harus diperbaiki. Dan juga, tapi di sisi lain, ada juga kartu The World Reverse. Kartu The World itu pada umumnya adalah tentang suatu yang sudah ending, atau suatu hal yang sudah pada batas ending. Dan ini tuh juga bisa tentang pernikahan ya, atau tentang berakhirnya sesuatu. Tapi kalau gue bilang sih, mungkin ada dari kamu yang mendengar ini nanti, orang ini itu sedikit ingin menahan sebuah hubungan atau sebuah event besar yang ada pada kalian berdua. Entah itu bisa tunangan, bisa sebuah pernikahan, atau bahkan mungkin untuk pacaran, atau untuk dari PDKT ke jenjang berikutnya. Dia itu mau tahan itu nih, karena dia masih bingung. Hubungan kalian itu ada something yang dia butuh sebuah penjelasan atau butuh sebuah keyakinan terlebih dahulu. Dan salah satunya adalah dengan keluar kartu ini ya. Itu menandakan bahwa dia itu benar-benar ingin tahu nih, apakah lu benar-benar care dengan gue, atau kamu itu benar-benar perhatian dengan dia, benar-benar sayang dengan dia, atau kamu itu serius gak sih? Dia tuh masih bingung. Dan juga ada kartu Eight of Swords Reverse. Kartu Eight of Swords Reverse ini menunjukkan bahwa
kamu dan dia itu dalam permasalahan hubungan kalian, atau dalam, kalau gue bilang, sedikit renggangnya hubungan kamu dengan dia. Mungkin gak semuanya yang dengar ini, tapi ada. Ini itu tentang bagaimana kamu menyelesaikannya. Karena kamu itu kayak udah tahu nih penyelesaiannya di mana, dan kamu itu udah mulai mencoba untuk menyelesaikan permasalahan antara kamu dan juga dia. Tapi di sisi lain, apa yang kamu selesaikan itu sebenarnya masih ada buntutnya. Dan gue nggak tahu apa nih, tapi ini lebih kepada bagaimana dia ingin kamu mengungkapkan perasaan kamu ke dia, atau bagaimana dia itu mau kamu melakukan sesuatu untuk dia, entah itu memberikan perhatian lebih atau apapun itu, gue nggak tahu, tapi lebih ke arah situ sih. Dan juga ada kartu Knight of Wands Reverse. Kartu Knight of Wands Reverse ini dia juga berharap kamu itu nggak hanya stop di sini. Kamu sama dia itu mau berjuang kok untuk menjadikan hubungan kalian ini jauh lebih baik lagi. Terutama ada kartu Eight of Swords Reverse yang menandakan dia mau usaha. Dia itu mau usaha untuk memperbaiki apa yang lenggang atau apa yang kurang. Tapi di sisi lain dia juga minta kamu untuk tidak menyerah atau untuk tidak berhenti dalam mempertahankan hubungan kalian ini. Oke, gue bakal buka pesan khusus dulu. Grup kedua. Oke, langsung keluar kartu Do You Even Care. Kartu ini tuh sama banget ya sama yang ini. Ini tuh juga kalau kalian itu tentang bagaimana kalian itu menunjukkan diri kalian kalau kalian itu care dengan dia. Dan kalau kalian itu sayang dengan dia dan tulus dengan dia, itu bagaimana kalian menunjukkannya. Dan ditambah lagi support dengan kartu tambahan keluar ini menunjukkan bahwa dia itu menanyakan sih apa yang ingin dia ungkapkan. Salah satunya adalah sebuah pertanyaan bahwa kamu itu benar gak sih sayang sama gue? Kamu itu benar gak sih tulus sama gue? Ataukah ini hanya sekedar sebuah hubungan biasa aja buat kamu? Nah, selanjutnya apa lagi? Oke, ada kartu Are You Real? Dan satu lagi I'm Sorry. Jadi gini, kartu Are You Real ini tuh menunjukkan juga lo tuh beneran nyata gak sih? Yang mau ditanyakan adalah kamu itu tuh orangnya nyata gak sih? Kamu benar-benar ada buat gue gak sih? Ataukah kamu itu memang cuma main-main aja? Ataukah kamu itu gak serius? Dia menanyakan hal itu ya. Ini benar-benar salah satu yang muncul di pikirannya dia dari apa yang terbaca di sini. Dan juga ada kartu I'm Sorry. Gue gak tahu. Mungkin ini buat kamu. Buat kamu beberapa aja yang gue baca di sini itu, sebagian dari kamu itu ada sesuatu yang membuat kamu ragu-ragu. Dan sesuatu yang membuat kamu ragu-ragu itu mungkin karena apa yang pernah dia katakan atau apa yang pernah dia bicarakan, lakukan ke kamu, itu membuat kamu itu sedikit ragu-ragu dan mempertimbangkan hubungan kalian ini. Makanya di sisi lain itu dia kayak feel sorry juga, menyesal apa yang dia lakukan itu ternyata membuat kamu itu malah tergoncang feelingnya ke dia atau ilfeel. Itu dia sedikit menyesal sih di sini. Dan tapi keputusan tetap ada di kamu ya. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. Grup kedua, apa yang ingin dia ungkapkan? Oke. Ada kartu dua keluar. Kartu attachment dan juga envy. Gini ya, kartu envy ini itu mungkin tidak ditujukan ke kamu sih. Kalau dari bacaan keseluruhan ini, dia itu kayak menginginkan atau mengidolakan suatu hubungan yang seperti ini. Tapi pada kenyataannya dia tidak menerima apa yang dia inginkan. Makanya itu dia lebih kepada menanyakan apakah lo itu benar-benar sayang sama gue atau enggak. Karena dia merasa dia tidak mendapatkan suatu kepuasan dalam hubungan relationship antara kamu dan dia. Jadi kayak perasaannya dia itu menanyakan, kamu itu beneran tulus gak sih? Kenapa kamu gak menunjukkan tanda-tanda yang dia inginkan? Dan itulah makanya yang dia pertanyakan di sini. Serta ada kartu attachment.
kartu attachment ini menunjukkan kamu itu punya pengaruh yang cukup besar ke dia ya, terutama kepada apa yang dia lakukan selanjutnya dan seterusnya dari hubungan kalian ini. Kamu itu punya sedikit lebih sebuah pengaruh untuk dia melakukan sesuatu, atau kamu itu bisa trigger dia untuk melakukan sesuatu, dan ini itu lebih kepada bukan mengontrol sih, kalau gue bilang ini bukan mengendalikan, tapi lebih pada kamu itu dianggap dia adalah orang yang dapat memberikan ide yang dapat dia gunakan. Jadi dia itu lebih sedikit itu juga ketergantungan sih sama kamu, atau orang ini tuh sedikit needy, dalam artian orang ini butuh kamu dan perhatian kamu yang lebih. Kalau kamu sudah memberikan perhatian yang lebih, dia butuh lebih daripada apa yang kamu berikan. Dan ini kalian bisa bicarakan berdua ya, karena kalau gue lihat ada sesuatu juga yang dia tutupin, dan dia itu kayak sedikit sulit, susah gampang dalam menyatakan sesuatu, terutama perasaannya dia. Oke, next card. Grup kedua apa lagi? Ada kartu ekstasi. Dan juga kartu morning. Kartu ekstasi ini lebih tentang bagaimana dia menikmati sebuah hubungan dengan kamu dan juga dia ya. Tapi ini itu lebih kepada dia itu sebenarnya nyaman dengan kamu. Dia itu mau kok kamu dengan dia itu ke jenjang yang lebih serius, tapi memang ada hal yang dia butuhkan dari kamu yang memang kamu harus tunjukkan. Yaitu salah satunya adalah perhatian lebih, atau kamu menunjukkan kamu itu benar-benar caring dengan dia. Dan di sini juga ada kartu morning ya. Kartu morning itu lebih kepada seperti yang gue bilang, orang ini tuh punya penyesalan sendiri dalam dirinya dia, yang dia itu benar-benar feel sorry. Dia itu benar-benar mau minta maaf, tapi dia agak sedikit ragu untuk ucapkan itu ke kamu. Dan itulah di situ dia merasa bahwa penyesalannya itu membuat perubahan kepada kamu, atau dia merasa ada sesuatu dari dirinya dia yang dia lakukan yang kamu itu nggak cocok. Tapi pada kenyataannya semua itu mungkin hanya pikirannya dia ya. Dalam artian ini bisa untuk kasus berbeda. Dalam artian pertama orang ini itu menyesal melakukan sebuah kesalahan terhadap kamu, tapi kamu memang menganggap apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Dan satunya lagi, di sisi lain ada juga sebagian dari kamu yang orang ini itu merasa melakukan sebuah kesalahan, merasa melakukan sebuah perlakuan yang memang dia itu menganggap adalah sesuatu yang bad atau sesuatu yang wrong, sesuatu yang salah, tapi kamu tidak terlalu menganggap hal itu adalah sesuatu yang salah, atau kamu itu lebih mengerti apa yang dia lakukan. Tapi masalahnya, dia nggak mengerti itu, dia nggak menganggap kamu itu mau memaafkan apa yang dia lakukan. Makanya dia di sini itu ingin memperbaiki apa yang kurang atau apa yang salah dari hubungan kalian. Oke, next card. Grup kedua, apa yang lagi yang dia ingin ungkapkan kepada kamu? Grup kedua, apa lagi yang dia ingin ungkapkan kepada kamu? Ada kartu love life. Oke, ada juga kartu wisdom. Gini ya, kartu love life ini menunjukkan, kalau gue bilang sih, orang ini itu berharap kamu itu adalah jodohnya dia. Kamu itu adalah pasangan dia yang sesungguhnya. Tapi memang harus ada yang diperbaiki dari apa yang kalian jalankan ini. Ini hanya kalian berdua yang tahu. Dan juga ada kartu wisdom di sini. Kartu wisdom di sini lebih kepada bagaimana kamu bisa memaafkan dia dan dia itu bisa mengerti kamu.
Dan juga sebaliknya, dia bisa memaafkan dirinya dia dan juga mungkin kesalahan-kesalahan kamu sebelumnya. Dan di sisi lain, dia juga harus bisa mengerti kamu. Ini tentang itu ya. Dan kalian ini kayak berdua, itu masih ada perjalanan-perjalanan lain yang belum diketahui oleh kamu dan dia ke depannya. Jadi hubungan kalian ini itu kalau gue bilang untuk kedepannya itu masih ada sesuatu yang harus kalian pelajari. Dan bagaimana kalian mendapat sebuah pelajaran itu tergantung daripada apa yang kalian jalankan nanti. Dan ini tuh lebih kepada kalau dalam sebuah perjalanan, kayak kalian itu masih di tahap awal, masih ada perjalanan-perjalanan lain yang mengharuskan kalian untuk berhenti sejenak dan beristirahat atau untuk berpikir ulang, itu masih ada. Dan gak hanya di sini aja, makanya ini lebih kepada kamu itu bisa mengungkapkan apa yang ada dalam diri kamu, tapi di sisi lain dia juga bisa mengungkapkan apa yang ada di dirinya dia. Oke, next card. Grup kedua, apa yang harus diketahui lagi tentang apa yang dia ungkapkan? The Whip. Oke, gue ambil kartu yang jatuh pertama, ada juga The Fox. Gini, salah satu yang mau diungkapkan juga adalah dia merasa dia itu di sini seperti yang gue bilang ya, orang ini itu kurang puas terhadap relationship kalian, dan dia juga merasa dia itu hanya dimanipulasi aja. Atau ada yang namanya sedikit toxic di sini. Dia merasa dia itu mendapat sebuah toxic relationship yang sebenarnya dia nggak bisa lepas nih. Tapi di sisi lain itu ada sesuatu hal yang membuat dia itu ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Terutama ada kartu wisdom. Dan kalau gue bilang buat kamu yang ambil grup 2, kamu itu harus lebih bicara deh ke dia. Karena yang pertama, dia ini merasa dia dirugikan di relationship ini dengan adanya toxic relationship. Dan yang kedua itu dia juga merasa dia sedikit dimanipulasi dari relationship ini. Dan makanya kalau kamu nggak melakukan itu, kamu harus bicara ke dia. Kamu harus tunjukkan kalau kamu itu benar-benar care dengan dia, benar-benar peduli dengan dia. Dan nggak hanya di saat-saat kamu membutuhkan dia aja. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir, grup kedua. Apalagi yang dia ingin ungkapkan, grup kedua. Oke, ada kartu Two of Pentacles Reverse. Kartu Two of Pentacles Reverse ini menunjukkan orang ini benar-benar cukup ketergantungan ya. Dalam artian, dia saat memikirkan kamu itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Atau dalam artian saat memikirkan kamu atau saat menjalin hubungan dengan kamu, SMS-an, WA, atau teleponan, dia itu nggak bisa mikir yang lain. Dia itu nggak bisa berbuat sesuatu yang lain karena memang segitu attach-nya dia ke kamu. Dan makanya inilah yang gue bilang sedikit toxic di sini. Ini bisa aja memang dari dirinya dia atau ada campur tangan dari kamu. Tapi kalau kamu nggak merasa kamu itu adalah toxic untuk dia, maka kamu harus tunjukkan ke dia bahwa batas-batas untuk menjalankan sebuah relationship menurut kamu itu ini. Jika dia ingin kamu WA tiap hari atau WA tiap jam dan kamu nggak bisa, kamu harus bilang itu ke dia. Karena kalau nggak, dia akan merasa sesuatu itu kamu nggak peduli. Padahal kenyataannya nggak begitu. Oke, sampai di sini aja grup kedua. Semoga bacaan ini membawa sesuatu yang baik ke kalian. Dan buat kamu yang ingin tahu tentang video pilih kartu lainnya, please visit my channel. Dan juga please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video tentang pilih kartu yang terbaru. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! Halo grup 3, langsung aja kita cek kartunya. Dan
Ini adalah kartu yang kalian pilih tentang focus on love. Look for the good in everyone. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup ketiga, apa yang ingin dia ungkapkan? Grup ketiga. Oke, ada kartu The Stars. Oke, kartu Seven of Swords reverse. Eight of Swords reverse. Juga ada kartu Five of Swords reverse. Dan juga kartu Six of Pentacles reverse. Jadi gini ya, ini definitely orang ini tuh nggak suka yang namanya konflik. Kalau dilihat dari kartunya, ada kartu Five of Swords reverse. Ini menunjukkan orang ini itu lebih ingin untuk menghindari sebuah pertengkaran yang karena dia tahu pertengkaran ini itu bukanlah sesuatu hal yang dapat memberikan dia hal positif. Dan juga di sini itu ada kartu Eight of Swords. Kartu Eight of Swords ini itu menunjukkan dia itu lagi feel something ini ya. Kayak ada sesuatu masalah yang sebenarnya itu dia mau lepas. Dan kalau gue bilang sih ini dia mau kamu untuk lebih tidak marah-marah. Atau kalau gue bilang orang ini itu mau untuk kamu itu tidak membuat konflik atau pertengkaran karena suatu hal. Dan hal ini bisa hal-hal kecil atau memang ada suatu kejadian yang buat kamu itu marah. Dan juga ada kartu The Stars. Kartu The Stars ini itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu berharap banyak dari kamu. Dari hubungan ini itu dia berharap banyak. Dan harapannya dia itu adalah menjadikan dirinya dia jauh lebih baik lagi, terutama bagaimana dia bisa berkontribusi, terutama tentang bagaimana dia bisa memberikan hal yang baik yang nantinya juga seimbang untuk dia. Karena dari kartu Six of Pentacles ini itu yang reverse menunjukkan bahwa dia itu mau sesuatu yang seimbang dalam dirinya dia atau juga dalam relationship ini. Jadi kayaknya itu dia lebih sering melihat ke arah konflik atau pertengkaran dan dia itu mau supaya nggak ada konflik dengan kamu lagi atau nggak ada sesuatu yang dipermasalahkan lagi di sini. Dan juga kartu Six of Pentacles ini juga lebih tentang bagaimana kamu memberikan dia sesuatu ya. Jadi bukan dia yang memberikan kepada kamu, tapi kamu yang memberikan sesuatu. Dan kalau gue bilang ini itu tentang apa yang dia inginkan itu lebih kepada kamu yang berubah, bukan dia. Tapi kalau gue bilang sih karena dia sendiri itu juga udah berusaha untuk menghindari konflik yang ada. Dia udah berusaha untuk diam di tempatnya dia, tapi memang diamnya dia itu malah membuat dirinya dia kena konflik lagi dengan kamu. Dan atau kalian itu ada permasalahan yang belum selesai, yang harus dia selesaikan, tapi dia minta kamu untuk kayak maju bicara dulu ke dia tentang apa yang kamu rasakan. Dan juga ya, ini buat sebagian dari kamu, dia ingin kamu tuh melihat dia sisi positifnya, jauh daripada sisi negatifnya. Jadi orang ini tuh mungkin agak sedikit nggak pede dari dirinya dia, maka dia itu berharap kamu itu melihat sisi positifnya dia sebagai seseorang yang cocok dengan kamu, yang sangat mencintai kamu, tapi di sisi lain ada dalam dirinya dia yang dia memang tahu nih dia kekurangan dan dia menyadari itu semua, tapi dia itu mau berubah. Tapi dia itu mau kamu membimbing dia, arahkan dia tentang apa yang kalian inginkan. Jadi kayak dua-duanya itu harus sama-sama klik tentang pertanyaan apa yang harus kamu jawab dan pertanyaan apa yang harus dia jawab. Oke, gue bakal buka pesan khusus dulu. Grup ketiga. Oke. Ada kata keluar I need you dan juga are you sure?
gini, orang ini tuh memang sudah gue bilang dari kartu The Stars keluar itu menunjukkan orang ini punya harapan yang cukup besar terhadap relationship kalian. Ada juga kartu keluar I Miss You. Jadi orang ini itu butuh kamu di hidupnya dia, dan dia itu mau hubungan kalian itu semakin hari semakin baik. Jadi apapun permasalahan atau apapun konflik yang ada dari diri kamu dan juga dia, itu dia mau bicarakan. Dan ini tuh lebih tentang dia menanyakan ke kamu yakin gak sama dia? Karena seperti yang gue bilang tadi, dia itu mau kamu melihat positif yang ada dari dirinya dia, dan juga dia itu mau untuk kamu berbicara tentang apa yang kamu pikirkan. Dia itu tuh juga merasa karena ada sebuah pertengkaran yang mungkin kamu menganggap adalah hal besar, tapi dia itu menganggap apa yang dipertengkarkan itu adalah hal kecil. Jadi dia menanyakan nih, kamu tuh merasa cocok gak sih ke dia? Dan konfirmasi itu harus kamu jawab ke dia ya. Mungkin kamu bisa mulai dengan sebuah conversation atau sebuah clue atau tanda yang dia itu bisa ngeh kalau kamu itu juga sayang nih sama dia. Kamu itu juga yakin dengan relationship ini tuh bisa berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. Oke, grup ketiga. Energi apa tentang yang dia ingin ungkapkan? Ada kartu Door to Value. Dan juga ada kartu The Sun. Di sini ada kartu The Star dan juga ada kartu The Sun ya. Seperti yang gue bilang, orang ini itu sangat berharap terhadap relationship yang kalian punya. Dan di sisi lain dia juga menganggap kamu itu adalah seseorang yang bisa menjadikan dirinya dia itu jauh lebih baik lagi. Dalam bidang emosional ataupun bukan, dia merasa kamu itu adalah sosok yang membawa dirinya dia ke pribadinya dia yang jauh lebih berharga daripada dirinya dia yang sekarang. Dan ini tuh gue sedikit singgung tentang kepercayaan diri atau self-esteemnya dia ya. Mungkin kalau gue bilang, kamu coba cari cara supaya dia itu jangan terlalu pasrah tentang hubungan kalian, karena orang ini cukup diam, cukup nerima tentang apa yang kamu mau perbuat ke dia. Tapi di sisi lain itu dia ternyata ada sebuah pikiran yang dia harapkan ke kamu. Dan makanya itu dengan adanya keluar kartu Door to Value ini itu menunjukkan dia itu berharap sangat besar dengan relationship ini. Makanya dia gak mau sampai putus, atau dia gak mau sampai relationship ini berakhir. Dan disitulah yang dia tahan-tahan nih, apa yang dia inginkan dari kamu, apa yang dia ingin ungkapkan dari kamu, bagaimana dia berharap kamu berperilaku, itu dia tahan-tahan di sini. Supaya relationship ini tuh jauh lebih baik lagi, karena mungkin dia pikir jika dia mulai speak atau jika dia mulai berbicara, maka nanti itu akan timbul konflik lagi, dan dia itu gak suka konflik itu. Oke? Ada juga kartu The Sun. Kartu The Sun ini itu menunjukkan dia happy ya. Dia happy dengan apa yang dia punya dari kamu, dan dia itu berharap kamu itu juga happy dengan apa yang dia miliki. Makanya dia suruh kamu untuk melihat nih sisi positif apa yang bisa kamu lihat dari dia. Jadi jangan hanya lihat negatifnya. Dan orang ini tuh ini ya, orang yang cukup sangat menghargai kehadiran kamu di hidupnya dia. Dia senang saat dia itu berada dengan kamu, dan di sisi lain dia juga merindukan kamu, dia juga membutuhkan kamu, dan dia itu sangat berharap, pokoknya intinya dia sangat berharap besar di sini, sehingga dia menutup keinginannya dia untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan dalam relationship. Dan di sisi lain dia itu juga berharap kamu itu untuk tidak membuat sebuah konflik dari hal-hal yang dia anggap itu bukanlah hal yang besar. Oke, next card.
Oke, ada kartu Eder, King of Bows. Kartu Eder ini menunjukkan sebuah sosok yang sedikit dominan ya. Dan satu lagi ada kartu The Foundation of Life. Gue mau bahas kartu ini dulu. Jadi kartu Eder ini tentang seseorang yang dominan dalam kelompoknya dia atau seseorang yang dominan dalam lingkungannya dia. Dan ini bisa berarti kamu, juga dia. Dan dia itu merasa apa yang dia lakukan itu sangat berpengaruh terhadap lingkungannya dia, atau apa yang kamu lakukan itu sangat berpengaruh terhadap lingkungannya kamu. Bahkan di situ dia menjelaskan bahwa yang dia inginkan dari kamu itu adalah kayak sebuah pengakuan dalam dirinya dia kalau kamu itu yakin dengan relationship ini dan kamu itu tidak segan-segan untuk kayak showing relationship kamu di teman-teman kamu atau bahkan ikut ke teman-temannya dia. Juga ada kartu The Foundation of Life. Kartu The Foundation of Life ini itu dia itu kayak udah punya fondasi tersendiri nih dalam berperilaku, dalam berpikir, dan juga dalam mengambil sebuah kesempatan atau dalam mengambil sebuah tindakan. Dan dia itu menganggap dengan adanya relationship ini, hubungan ini, koneksi ini, dia menganggap kamu itu bisa mendukung apa yang dia miliki, fondasi hidup yang dia miliki, serta keyakinan yang dia miliki tentang kehidupannya dia, kamu itu bisa mendukung. Dan kamu itu bisa menjadikan dirinya dia jauh lebih berharga daripada sebelumnya saat tidak bersama kamu. Oke, next card, grup ketiga, apalagi? Grup ketiga, apalagi yang ingin diungkapkan? Perasaan apa yang ingin diungkapkan? Oke, udah keluar kartu 2, kartu Mother, dan juga kartu Baby. Serius ya, kartu Mother ini bercerita atau mengungkapkan tentang self-esteem atau tentang percaya diri. Orang ini itu memiliki kepercayaan diri yang kurang dalam relationship ini, dan dia itu mau kamu untuk booster kepercayaan dirinya dia, dalam artian dia mau kamu menganggap dia lebih daripada apa yang kamu lakukan sekarang. Karena dia itu merasa relationship yang kamu jalankan dengan dia itu tidak terlalu dianggap, atau dia bukanlah sosok dominan yang ada dalam relationship kamu. Padahal kedua sosok antara kamu juga dia itu harus seimbang, harus balance, dan dia itu mengharapkan itu. Juga ada kartu Baby. Kartu Baby ini itu menunjukkan tentang fondasi juga ya, tentang background dan juga tentang ketulusan. Dan kalau di sini itu dari keseluruhan bacaan, kartu Baby ini itu menunjukkan tentang benar-benar ketulusan. Bagaimana kamu itu bisa tulus untuk melihat yang baik dari dia, yang positif dari dia, bagaimana kamu bisa tulus untuk menjalankan relationship ini. Karena di sisi lain dia juga merasa kamu itu tidak terlalu tulus dalam melakukan relationship ini, atau kamu itu tidak terlalu serius, seserius yang dia inginkan, atau seserius yang dia jalankan. Makanya dia menanyakan, are you sure? Kamu yakin dengan relationship ini? Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir. Untuk hal terakhir apa tentang orang ini, tentang feeling yang ingin dia utarakan tapi belum bisa. Grup ketiga, apalagi? Oke, ada kartu Four of Cups Reverse. Kartu Four of Cups Reverse ini menunjukkan dia itu gini ya, dia tidak punya terlalu banyak pilihan dalam di hidupnya dia tentang hubungan relationship asmara. Dia nggak terlalu banyak punya pilihan. Mungkin karena dia adalah orang yang unik, atau karena memang dia menjaga perasaannya dia untuk tidak terlalu berhubungan dengan banyak orang dalam bidang asmara. Tapi dari kartu yang keluar ini itu dia menunjukkan bahwa sometimes dia itu happy, tapi sometimes itu dia juga nggak happy. Jadi ada sisi dimana dia nggak happy, dan ada juga sisi dimana dia membutuhkan kamu, dia cinta kamu, dia sayang kamu. Tapi di sisi itulah yang membuat dia itu sedikit bergejolak, dan inilah yang dia butuhkan dari kamu. Dia butuh kepastian dalam relationship ini dari kamu. Kamu itu sebenarnya mau kemana dalam relationship ini?
apakah kamu benar-benar serius atau apakah ini hanya relationship biasa aja atau kamu memang belum mau serius di relationship ini. Dan bagaimana kamu menganggap dia dalam relationship sih? Ini cukup besar di sini. Dan bagaimana kamu bisa equal, dalam artian kalian itu mempunyai posisi yang sama dalam relationship. Jadi nggak ada yang menentukan sebuah keputusan berdasarkan satu orang, tapi juga harus diambil oleh kedua belah pihak. Karena dia sedikit tidak merasakan itu di sini. Oke, sampai di sini aja grup ketiga. Dan juga buat kamu yang ingin tahu tentang video pilih kartu lainnya, please visit my channel dan juga support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video terbaru tentang pick a card reading. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye bye. Grup 4, langsung aja kita cek kartu apa yang kalian pilih. Dan ini adalah kartu yang kalian pilih. Ini ada tentang relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Jadi, kartu ini itu lebih bercerita tentang perubahan sih. Tapi gue bakal ambil kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup keempat, apa yang dia ingin ungkapkan tapi belum bisa, perasaannya dia atau apapun itu yang ingin dia ungkapkan. Ada kartu Seven of Pentacles, juga kartu Seven of Swords, dan kartu Nine of Wands kebalik. Dan juga ada kartu Ten of Cups. Oke, jadi pertama yang gue lihat di sini itu ada kartu Seven of Pentacles dan juga kartu Seven of Swords. Dalam artian kartu 7 dan juga kartu 7. Gini, 7-7 dalam relationship itu lebih kepada bagaimana kamu itu melihat secara keseluruhan dalam sebuah peristiwa atau dalam sebuah hubungan. Kamu itu melihat secara keseluruhan apakah dia bisa melakukan ini, positifnya dia, negatifnya dia. Dan juga ini itu lebih tentang seorang yang memang menerima orang tersebut apa adanya. Jadi nggak ada kalkulasi nih, dia bisa ini, dia bisa itu nggak ada di sini. 7-7 itu dalam relationship menjelaskan seperti itu ya. Dan juga 7-7 ini lebih kepada kalian itu menerima satu sama lain apa adanya. Jadi tidak ada yang namanya kalkulasi-kalkulasi dalam percintaan ataupun juga manipulasi. Dan tapi di sini itu Seven of Swords menandakan sebuah keadaan yang satu orang dirugikan, tapi sisi satunya atau orang satunya itu tidak dirugikan di sini. Dan ini itu lebih kepada berubah sih. Perubahan itu dibutuhkan. Walaupun kalian menerima apa adanya, orang ini itu menginginkan sebuah perubahan dalam relationship kalian. Jadi, ini tentang adjustment sih, kalau gue boleh bilang. Orang ini itu butuh yang namanya perubahan untuk relationship ini bisa lebih baik lagi. Jadi yang berubah itu nggak hanya dia, tapi kamu juga berubah. Karena satu individu dengan satu individu akan menjadi sebuah hubungan yang sangat harmonis kalau kamu itu memang bisa saling toleransi. Dan juga perubahan yang disadari itu bukanlah sesuatu yang dipaksakan, tapi lebih kepada kalian berdua itu belajar atau mengerti suatu keadaan. Itulah yang sebenarnya dia inginkan di sini. Jadi mungkin dia itu ingin kamu berubah, tapi kamu di sisi lain juga mau dia berubah. Dan makanya agak sedikit nggak ketemu nih, karena ada kartu Seven of Pentacles yang hanya menunggu, yang tidak akan ketemu di jalan kalau tidak ada sesuatu yang berubah dari diri kamu dan juga sesuatu yang berubah dari dirinya dia. Dan ini itulah yang juga dia mau kasih tahu. Kartu
Nine of Wands reverse ini menunjukkan dia itu pernah sedikit terluka, tapi dia sudah lewat masa itu. Dia memang pernah sedikit hurt, sedikit istilahnya mungkin sakit hati. Kalau gue bilang sakit hati sih enggak ya, tapi lebih kepada lelah atau capek dalam relationship ini. Tapi masa-masa itu dia sudahi. Masa-masa dia lelah itu sudah lewat dan dia itu udah gak mau ngomongin lagi. Yang dia mau sekarang adalah kehidupan yang bahagia dengan kamu. Bahkan ini bisa sampai ke jenjang pernikahan. Dan ke jenjang pernikahan ini itu memang membutuhkan sebuah penyesuaian ya. Makanya dia butuh kamu menyesuaikan diri ke dia. Dan dia itu juga mau menyesuaikan diri ke kamu. Sehingga gak ada satu orang pun yang dianggap dimanipulasi atau satu orang pun yang dianggap dirugikan. Itulah yang dia merasa juga bahwa dia ini sedikit dirugikan dalam relationship ini dalam hal perubahan ya, dalam hal merubah watak, merubah sifat, atau bahkan merubah kebiasaan, terutama jika kamu ingin ke jenjang pernikahan. Oke, gue bakal buka pesan khusus dulu. Pesan khusus untuk grup keempat, grup terakhir, pesan khusus tentang apa yang dia ingin ungkapkan. Oke, ada kartu I dare you. Oke, langsung keluar 2. I'm curious. 3 deh. Let me in, I'm curious, dan juga I'm worried. Gini, let me in itu berarti menandakan bahwa dia mau kamu untuk istilahnya mengizinkan dia masuk lebih dalam ke kehidupan kamu, terutama mengetahui kebiasaan kamu. Jadi kayak dia itu mau kamu kayak udah lepas gitu aja hubungan sama dia apa adanya, tanpa kamu menutup-nutupi sesuatu, atau tanpa kamu kayak menahan sesuatu atau menahan info supaya dia nggak tahu. Dia mau kamu lepas gitu aja dalam hubungan ini. Dan juga ada kartu I'm curious. Dia ingin tahu hal lebih tentang kamu ya. Orang ini itu ingin tahu hal lebih tentang kamu, dan di sisi lain itu juga dia mengetahui ada hal yang dia nggak, ada hal yang kamu memang gak mau ngasih tahu. Disitulah dia merasa penasaran, dan disitulah dia ingin kamu ungkapkan lebih tentang apa yang kamu rasakan atau tentang apa yang memang sebenarnya kamu lakukan. Juga ada kartu I'm worried. I'm worried di sini itu untuk sebagian orang yang kalian tanyakan di sini, itu orang ini itu agak sedikit khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depannya, apakah bisa lanjut atau enggak. Dia itu sedikit khawatir karena memang dia mengetahui banyak sekali perbedaan antara kamu dan dia yang harus disesuaikan untuk ke jenjang berikutnya. Makanya dia tuh agak sedikit takut nih, apakah nanti saat ke jenjang berikutnya kalian akan semakin baik atau malah akan semakin berantakan, semakin ada konflik. Dia takut di situ. Juga ada kartu I dare you. I dare you di sini dia mau kamu melakukan sesuatu ya. Dia mau kamu melakukan sesuatu yang menurut dia sangat bertolak belakang dari apa yang kalian biasa lakukan. Dan ini mungkin lebih kepada perubahan. Dan perubahan ini dia mau kamu supaya ada sesuatu dari kamu yang kamu lakukan untuk supaya dia itu puas juga dalam relationship, supaya dia itu mendapatkan keinginannya dia juga dalam relationship. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. Oke, grup keempat. Grup keempat ada kartu Magician and the Mirror. Dan juga ada kartu Hostilities. Gini, kartu Magician and the Mirror ini itu menjelaskan tentang sebenarnya dia itu mau belajar tentang kamu, dan kamu itu juga diharapkan oleh dia itu supaya belajar tentang dirinya dia. Makanya sehingga nanti saat kalian ke jenjang berikutnya atau saat kalian membangun sebuah hubungan yang lebih serius, apa yang kamu rasakan itu dia bisa rasakan juga. Apa yang kamu senangi, dia bisa senangi juga. Apa yang dia senangi, kamu bisa senangi juga. Jadi, akan ada saling pengertian. Orang ini tuh juga butuh sedikit pengertian dan toleransi dalam hubungan kalian ya.
Ada kartu juga hostilities. Gini, orang ini tuh nggak mau konflik. Orang ini itu cukup cenderung orang yang memang nggak suka marah-marah, atau bahkan orang ini itu menghindari supaya nggak marah-marah sebisanya dia. Jadi kalau misalkan dia terlihat marah-marah atau dia terlihat ngomel-ngomel, itu semata karena memang ada sesuatu dalam dirinya dia yang nggak puas, dan disitulah kamu harus coba untuk lebih mengerti apa yang dia inginkan, dan kamu boleh utarakan juga bahwa kamu itu mau dia berubah sesuai dengan apa yang kamu harapkan dari dirinya dia. Oke, next card. Oke, ada kartu responsibility. Dan juga kartu The Mirror. Kartu The Mirror ini keluar 2 kali ya. Di sini dan juga di sini. Gue mau kasih tahu kartu The Mirror ini itu sama artinya bahwa kamu itu harus coba untuk saling mengerti dengan dia. Dia mau kamu mengerti dia. Tapi di sisi lain, dia mau kamu itu kayak sama-sama dengan dia. Mungkin ini lebih kepada pandangan sih. Pandangan terhadap sesuatu, dia mau kamu samakan itu dengan dia. Dan gue gak tahu apakah ini tentang sesuatu hal yang krusial atau enggak. Apa yang ingin dia samakan dengan kamu itu gue gak tahu apa. Itu tergantung bagaimana nanti kamu menanggapinya ya. Karena ada kartu responsibilities. Kartu responsibilities itu menunjukkan sesuatu yang kamu ubah nanti, apapun itu harus kamu pertanggungjawabkan. Jadi, misal dia mau kamu merubah sifat kamu untuk menjadi seseorang yang seperti ini. Dan kamu itu harus bisa jalankan kehidupan yang seperti itu, orang yang seperti itu. Tapi di sisi lain kamu juga harus rela untuk kamu berubah. Dan karena di perubahan itu nanti akan timbul sebuah responsibility atau akan timbul sebuah tanggung jawab yang berbeda dari yang kamu pernah lakukan sebelum kamu melakukan perubahan. Dan itulah mungkin yang harus kamu pertimbangkan juga di sini. Oke, next card. Grup keempat. Oke, ada satu kartu mau keluar. Ada kartu imprisonment and slavery. Juga ada kartu communal living. Ini beneran tentang lifestyle sih. Dia mau kamu ikutin lifestyle-nya dia. Atau kebalikan, dia diminta oleh kamu untuk ikutin lifestyle-nya dia. Gue gak tahu, mungkin ini sebagian dari kamu yang ngambil grup ini, gak semuanya. Ini tentang agama sih. Ini tentang bagaimana kalian itu bisa beradaptasi antara hubungan kamu dengan dia, tapi kalian pada dasarnya mempunyai agama yang sedikit berbeda atau kepercayaan yang sedikit berbeda. Dan di sisi lain ini itu juga tentang sosialita ya. Ada dari kamu, orang ini itu gak suka tentang bagaimana kamu bersosialisasi atau lingkungan sosial kamu, dia gak suka. Dia mau kamu keluar dari lingkungan itu untuk ikut dia ke lingkungan yang menurut dia lebih baik lagi. Atau bahkan dia juga melihat teman-teman kamu ini tuh gak tulus nih. Teman-teman kamu ini tuh ada yang rese, ada yang brengsek, ada yang segala macam yang hanya mau memanfaatkan kamu aja. Dia tuh mau lindungi kamu di situ. Dia merasa kamu itu butuh seseorang yang bisa diajak untuk berubah, dan responsibility dia menganggap itu juga responsibility-nya dia, tanggung jawabnya dia untuk mengeluarkan kamu dari lingkungan kamu yang jelek. Serta imprisonment or slavery ini menunjukkan sesuatu yang ingin dia lakukan itu nanti itu bisa plus minus ya, dalam artian malah mengekang kamu, tapi di sisi lain malah membebaskan kamu, tergantung bagaimana kamu melihatnya nanti. Oke, next card. Ada kartu The House. Dan juga ada kartu The Key. Jadi gini. Kartu The House ini menunjukkan bahwa dia menganggap kamu itu adalah home-nya dia.
kamu adalah rumahnya dia, di mana dia bisa membuka dirinya dia begitu aja tanpa berpura-pura menjadi siapapun. Dan sama dengan yang dia harapkan dari kamu, dia berharap dia itu juga rumahnya kamu, di mana kamu benar-benar open gitu aja. Seperti yang gue bilang, dia mau kamu lepas gitu aja, lepas topeng kamu, lepas seragam kamu atau apapun itu, dan hanya kamu aja apa adanya yang ingin dia lihat. Serta ada kartu decay. Kartu decay ini menunjukkan bahwa akan terbuka sebuah kesempatan yang baru, atau akan terbuka sebuah jalan yang baru, sebuah ruangan yang baru, yang memang kalian itu nanti bisa jalan ke sana. Jadi dia menganggap kamu itu adalah salah satu jalan keluar dari hidupnya dia untuk mencapai kebahagiaan. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir untuk lebih jelasnya grup 4. Lebih jelasnya grup 4 apa yang ingin dia utarakan. Oke, ada kartu Queen of Swords. Kartu Queen of Swords ini itu lebih tentang bagaimana kamu itu mempunyai sifat pemimpin atau sifat leadership. Orang ini itu cukup sangat, istilahnya kalau gue bilang apa ya, orang ini tuh mau kamu di kehidupan kamu itu adalah orang yang memutuskan segala macam dalam hidup kamu. Dan dia itu nggak mau ada campur tangan orang lain, terutama dalam relationship ini. Bahkan dari teman-teman kamu yang menganggap relationship ini bukanlah hal yang baik. Dia mau kamu putuskan segala macam itu hanya dari diri kamu aja. Jadi jangan lihat-lihat yang lain, jangan lihat keluarga kamu. Terutama seperti yang gue bilang tadi, kalau kamu lihat beda agama, kamu yang harus memutuskan segala macamnya. Oke, sampai di sini aja grup keempat. Semoga bacaan ini mendapatkan atau mendatangkan sesuatu yang positif ke kalian. Dan juga buat kamu yang ingin tahu tentang video pilih kartu lainnya, please visit my channel dan tetap stay tune. Karena setiap minggunya selalu ada video tentang pilih kartu yang terbaru. Dan juga please support channel gue dengan cara subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye!